air kotor dari kloset dia akan masuk ke sini ya. Kemudian dia akan mengendap ya. Terus nanti bakterinya akan mengurai kotoran-kotoran di dalamnya. Kemudian nanti air akan naik, ya akan naik. Kemudian dia akan masuk ke lubang yang kedua, sahabat PU. Di lubang kedua itu bakteri pun masih terus mengurai, sahabat PU ya. Kemudian ketika sudah terurai lagi, maka di bagian paling ujung itu akan resapannya ya. Jadi ketika air dari septic tank ini sudah masuk ke dalam resapan, itu bentuknya sudah diurai oleh bakteri, sahabat PU. Jadi aman kalau dibuang ke saluran di lingkungan ini, sahabat PU. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saat ini saya masih berada di lokasi proyek bangun rumah kos 2 lantai. Sahabat PU, lokasi lahan kita ini bentuknya letter L ya. Ini bagian depannya, kemudian menyudut 90 derajat dan ada sedikit tekukan di bagian belakang dari lahan ini, sahabat PU. Sementara dari depan lebarnya adalah 6 meter, kemudian menerus ya ke belakang kisaran di 15 meter, sahabat PU. Nanti rencananya di depan ini akan ada 8 kamar untuk di lantai 1. Kemudian di sisi bagian belakang ini adalah area servis ya. Nanti ada tangga di sini, kemudian ada parkiran motor di sini, kemudian ada dapur di sini, ada kamar mandi, sahabat PU, di area belakang ini, dan juga area cuci jemur ya. Bicara tentang kamar mandi, hal yang harus kita persiapkan di awal pekerjaan ya, itu adalah terkait tentang septic tank, sahabat PU. Di proyek-proyek saya yang lain, beberapa lokasi ada yang memakai biotank ya, atau septic tank produk baru ya. Kemudian kita tinggal pasang saja ya gitu, ada. Namun juga di lokasi-lokasi proyek yang lain, kami juga membuat atau mendesain sebuah septic tank sistem konvensional, sahabat PU ya. Dan ini cukup recommended ya, sahabat PU, untuk dipakai, karena dengan kita membuat septic tank konvensional seperti ini kita bisa menentukan atau menghitung volume sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan, sahabat PU. Misalnya di rencana rumah kos ini itu ada 16 kamar, sahabat PU ya, yang tentu dengan jumlah penghuni di dalamnya tentu banyak banget ya, maka kita butuh septic tank yang cukup besar ya. Apalagi di lantai 1 ini nanti kita ada 4 kamar mandi, di lantai 2 itu ada 4 kamar mandi juga, sahabat PU, ada 8 kamar mandi. Lalu berapa nih septic tank yang harus kita bikin ya? Kalau pakai biotank berarti kan akan cukup banyak sekali tuh kita menanam biotank ya. Maka dari itu kita memutuskan untuk membuat sebuah septic tank sistem konvensional, sahabat PU. Baik, jadi proyek kita kali ini itu 0 lantainya itu plus 1,2 dari tanah asli, sahabat PU, atau 1,2 meter dari tanah asli ya. Nanti area ini ya semuanya ini akan kita uruk dengan mempergunakan batu padas atau tanah padas ini, sahabat PU ya. Mumpung urukannya belum terisi full ya, kita membuat septic tanknya ini di awal, sahabat PU ya, karena nanti supaya kita tidak perlu melakukan pekerjaan galian lagi. Ya, kita tahu bahwa septic tank ini biasanya atau umumnya itu terpendam di dalam tanah ya. Kita gali dulu, kemudian kita masukkan septic tank, biotank di dalamnya, atau kita buat septic tank di dalamnya. Berhubung lokasi proyek kita kali ini itu akan ada peninggian elevasi lantai setinggi 1,2 meter, maka kita nggak perlu melakukan galian ya. Dengan catatan kita harus bikin dulu. Setelah ini nanti kita bikin ya, baru kita langsung bisa melanjutkan pekerjaan urukan, sahabat PU.
Oke, untuk ukuran septic tank kita kali ini cukup besar ya sahabat PU ya. Dan ada tiga sekat. Ini umum banget ya bagi sahabat PU yang berprofesi. Bagi sahabat PU yang berprofesi seperti saya tentu paham ya bahwa ada sekat-sekat di antara septic tank tersebut ya. Rencananya adalah seperti ini. Ini adalah kotakan pertama di mana nanti air kotor dari kloset dia akan masuk ke sini ya. Kemudian dia akan mengendap ya. Terus nanti bakterinya akan mengurai kotoran-kotoran di dalamnya. Kemudian nanti air akan naik, ya akan naik. Kemudian dia akan masuk ke lubang yang kedua, sahabat PU. Di lubang kedua itu bakteri pun masih terus mengurai, sahabat PU ya. Kemudian ketika sudah terurai lagi, maka di bagian paling ujung itu akan resapannya ya. Jadi ketika air dari septic tank ini sudah masuk ke dalam resapan, itu bentuknya sudah diurai oleh bakteri, sahabat PU. Jadi aman kalau dibuang ke saluran di lingkungan ini, sahabat PU. Kemudian untuk struktur yang kami pakai untuk pembuatan septic tank ini cukup pakai struktur praktis saja. Di antaranya balok-balok di bawahnya itu kita pakai 4D8 ya. Kemudian untuk kolom-kolomnya ini kita juga pakai 4D8, sahabat PU. Kemudian tentu nanti kita akan lapisi dengan plesteran dan juga ancian ya sahabat PU ya. Karena sekali lagi ada kotoran yang harus diurai oleh bakteri di dalamnya. Maka nggak boleh merembes kemana-mana ya. Jadi harus tetap kedap air sahabat PU hingga kotoran dari septic tank ini mampu bersirkulasi dengan baik menuju ke dalam resapan. Nah, begitu sampai di resapan tersebut baru boleh diresapkan ke dalam tanah ya, atau bisa disalurkan atau dibuang ke dalam saluran air kotor lingkungan sekitar sahabat PU. Oke, untuk ukuran dari septic tank ini ya, untuk lebarnya ini ada di 1,5 meter sahabat PU. Kemudian ke belakangnya ini ada di 3 meter sahabat PU. Jadi itu untuk dalamnya ada di 1,2 meter setinggi dari elevasi lantai yang sedang kita tetapkan di rumah ini sahabat PU. Dengan seperti ini nanti kita nggak perlu lagi melakukan pekerjaan galian ya. Kita bikin septic tanknya dulu, septic tanknya ready ya, slope-nya ready, kemudian pondasi footplate-nya sudah tercor. Kalau udah selesai semuanya baru kita akan uruk hingga mendapati elevasi titik 0 lantai utama dari proyek kita kali ini sahabat PU. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan, sedikit ulasan progres mengenai proyek bangun rumah kos 2 lantai sahabat PU. Semoga menginspirasi sahabat PU tetap semangat membangun.